Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Puri Martinus. Saya adalah pemilik kos milenial. Ya. Kos milenial itu sendiri adanya di Pondok Aren, jadi di belakang stand di daerah PJMI. Jumlah kamar yang saya punyai adalah 16 kamar, di mana 13 kamar itu kamar mandi di dalam, dan 3 kamar itu kamar mandi di luar. Ini kira-kira gambaran dari kos-kosan saya. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lihat, yang paling nomor satu itu adalah kamar. Situ ada, saya sediakan spray, selimut, meja, lemari, dan ada kamar mandi di dalam. Sementara yang gambar kedua itu adalah ruang tamu, di mana di situ juga disediakan TV kabel. Kemudian di sebelahnya, di bawahnya adalah gambar nomor 3 itu ada dapur, di mana saya sediakan gas dan juga aqua ya. Ini yang terakhir adalah gambar lorong. Lorongnya itu bisa dilihat ada pohon. Jadi ventilasinya itu cukup bagus di kos-kosan saya. Saya juga sediakan internet, kemudian ada kulkas juga, mesin cuci. Kira-kira itu adalah fasilitas di kos-kosan saya. Oke. Ya, saya next lagi. Nah, jadi saya mulai bangun kos-kosan itu sebenarnya mulai bisa beroperasi itu November 2019, betul-betul sebelum COVID-19. Karena November itu pangsa pasar saya adalah anak STAN ya. Cuman kalau November itu sudah telat, karena harusnya kalau untuk anak-anak STAN itu harus sudah selesai di bulan Juli. Cuman kos-kosan saya itu baru bisa ditempati di bulan November. Jadi saya prioritaskan bukan hanya anak STAN tapi juga untuk pegawai kantor ya. Jadi sistemnya bulanan. Sementara kalau anak STAN itu biasanya bayarnya tahunan. Nah, karena baru mulai waktu itu isinya juga nggak banyak ya. Nah, kemudian terjadi COVID-19 di Maret itu kalau nggak salah atau di April itu ada lockdown yang pertama ya. Jadi pada lockdown yang pertama itu okupansi saya menurun. Dari yang tadinya 11 itu turun cuma sampai 5 waktu saat itu. Pada waktu lockdown, keimbas saya waktu itu. Karena lockdown yang pertama. Kemudian setelah itu dia mulai naik sampai di Oktober Maret itu 70%. Nah, kemarin itu sampai dengan sebelum lockdown yang kedua itu sebenarnya 100%. Okupansinya itu penuh. Kemudian kemarin kan lockdown lagi ya. Lockdown itu turun jadi kurang 3. Tapi per saat ini penuh tinggal 1 kamar lagi. Itu kira-kira okupansi dari kos-kosan saya. Maaf. Nah, pada awalnya itu harganya 1.750.000 pada awalnya. Tapi kemudian karena lockdown yang pertama itu sepi kan, tadi saya bilang cuma tinggal 5 lagi. Jadi saya turunin jadi 1.450.000. Itu adalah kos-kosan saya sampai saat ini. Ya, pada waktu lockdown yang pertama itu kan tinggal 5. Itu masih ketutup nggak sih kira-kira operasionalnya? Sebenarnya kalau operasionalnya ketutup ya, gaji penjaga kos, listrik, sampah, gas, internet itu masih ketutup. Tapi tentu nggak ada lebihnya. Kebetulan saya juga nggak pinjam uang ke bank untuk untuk bangun kos-kosannya. Jadi nggak sepanik kalau yang bangunnya itu pinjam uang ke bank kan, karena dia harus bayar uang cicilannya ke. Kemudian gimana sih caranya saya buat supaya kos-kosan itu supaya penuh gitu ya, anak-anak kos itu betah. Pertama, saya desainnya itu benar-benar buat anak-anak. Jadi ada mural, terus banyak pohon gitu ya. Jadi anak-anak itu pasti seneng lah di situ. Kemudian saya juga buat rumah kos-kosan tuh homey. Jadi seakan-akan saya yang akan tinggal di situ. Jadi ventilasinya bagus, kipas angin ada di mana-mana gitu kan ya.
Dan juga saya sediakan 1 orang untuk bersih-bersih. Karena saya tuh paling nggak suka kalau kos-kosan tuh kayaknya kotor gitu. Jadi 1 orang ini yang jaga dan bersih itu dia muter. Bisa sehari 2 kali, 3 kali dia ngepel gitu ya. Terus pada saat pandemi ini, dia itu pakai bike clean, muter pegangan-pegangan itu dibersihin terus supaya tidak ada, apa namanya, tidak ada virus gitu ya. Kemudian saya juga relatifnya cepat tanggap ya. Kita punya WhatsApp group. Di situ kalau anak-anak itu bilang, ibu banyak kucing gitu, saya bilang sama jaga kos, buang tuh kucingnya gitu ya. Atau ada apa lagi gitu ya. Jadi komunikasi kita lewat WhatsApp group. Saya juga kalau mereka bilang, ibu AC saya bocor atau kamar mandi saya ada yang rusak, itu saya benerin. Karena saya nggak pengen rumah saya itu hancur gitu ya. Jadi kalau mereka bilang ada sesuatu yang harus saya benerin, saya buru-buru benerin. Nah, itu yang saya lakukan. Dan saya menaruh diri saya adalah saya yang akan tinggal di situ. Jadi, baik fasilitas maupun rumah harus dalam keadaan terawat dan bersih. Sekali-sekali saya beri makan mereka. Jadi kan waktu itu Lebaran, kasihan kan nggak bisa pulang karena lockdown kan. Jadi saya masakin opor, saya kirim ke sana. Terus pada waktu tahun baru juga, apa namanya, pada nggak bisa pulang juga karena nggak boleh pulang. Jadi saya kirim pizza gitu ya. Dan di antara mereka itu juga relatifly ini apa namanya? Di antara mereka juga relatifly akrab gitu ya. Kadang-kadang mereka bikin liwetan sendiri di antara mereka gitu. Itu kira-kira cara saya membuat penghuni itu kos itu betah. Nah, tadi saya udah ceritakan bahwa saya merawat kos itu, saya lewat ya. Oh iya benar. Saya merawat kos itu dengan baik gitu ya, agar selalu bersih. Nah, saya juga respon dengan cepat. Dan sebenarnya kos-kosan saya itu isinya cuma 3 atau 4 grup gitu loh. Jadi ada anak kos masuk, terus dia merasa senang, dia panggil teman-temannya gitu. Jadi kira-kira ada 3 atau 4 grup besar yang isinya teman-teman mereka sendiri. Jadi dalam rumah kos saya itu jadi seakan-akan kayak kayak asrama aja yang mereka kenal satu sama lainnya. Kemudian yang juga penting yaitu saya itu mempercayakan semuanya sama mami kos. Kan sekarang itu zamannya 4.0. Jadi kalau kita nggak ngikutin zaman, kita kelindes. Jadi mami kos itu kan marketplace dan adalah tempat marketplace buat kos-kosan nomor 1 di Indonesia. Dan saya itu gold di situ. Jadi buat saya menjadi gold di Mami Kos itu sangat worth it. Saya nggak perlu pusing ngurusin ini itu, Mami Kos yang menyelesaikan sendiri. Dan karena Mami Kos itu adalah marketplace kos-kosan nomor 1, dia namanya sudah sangat tinggi kan. Jadi orang kalau cari kos di situ, dan dia juga ngiklanin, karena saya gold, iklan saya selalu paling atas. Itu juga mungkin alasannya kenapa anak kos-kosan saya itu penuh, karena mereka lihatnya juga dari Mami Kos. Ya. Nah, saya juga kan saya kos-kosan saya itu seakan-akan hidup itu selama COVID ini ya. Jadi November 2019 mulai sampai sekarang itu kita seakan-akan dibayang-bayangi COVID terus lah kos-kosan saya. Jadi saya lakukan pembersihan kos secara rutin. Yang tadi saya bilang, saya punya penjaga kos itu pokoknya saya wanti-wanti. Balik lagi, saya menaruh diri saya yang tinggal di situ. Saya takut sekali kena COVID. Jadi saya suruh dia ngelap-ngelap, pakai bike clean, pakai disinfektan gitu-gitu ya. Saya juga taruh penyedia cuci tangan di depan supaya mereka bisa sebelum masuk itu udah cuci tangan dulu. Saya juga melarang mereka masuk pakai sepatu. Jadi sepatu itu harus dibuka di depan supaya nggak bawa virus gitu ya ke dalam. Kemudian pada waktu di awal lockdown yang pertama itu saya bahkan melarang mereka terima tamu. Karena saya takutkan nanti tamu itu taunya bawa virus gitu ya. Saya juga menghimbau mereka untuk divaksin. Jadi saya bilang, ayo semua vaksin kayak sekarang. Bahkan di awal COVID yang pertama itu saya kasih loh vitamin C. Karena saya ngerasa kasihan ya, mereka kan anak perantauan, nggak ada ibu, nggak ada bapak, tahu-tahu terperangkap dalam COVID gitu ya.
Jadi saya kasih mereka vitamin C, tapi kalau sekarang udah nggak lagi sih. Sanitizer juga waktu di awal-awal saya kasih, karena saya juga takut mereka kena COVID gitu ya. Kemudian kalau penghuni kos saya kena COVID, apa sih langkah saya? Ada loh yang kena COVID, di kos-kosan saya itu ada. Dia biasanya informasi ke saya, ibu saya kena COVID, dan mereka tahu kalau kena COVID itu tidak boleh tinggal di situ. Jadi mereka cari tempat buat isolasi mandiri. Kalau enggak, saya juga kasih, itu kan banyak di mana, di internet, di WhatsApp, di mana tempat isolasi mandiri. Jadi saya kasih ini isolasi mandiri buat kalian gitu. Jadi mereka pada pindah gitu loh ke tempat isolasi mandiri itu. Nanti mereka balik, mereka biasanya udah kasih ke saya PCR negatif. Jadi dia bilang, Bu saya sudah negatif, ini hasil lab PCR saya. Nah, kalau dia sudah pindah ke tempat isolasi mandiri, biasanya rumah itu saya disinfektan. Jadi saya umumkan dulu ke WhatsApp grup bahwa ada si Fulan atau si A kena COVID, maka siapapun yang kontak erat dengan mereka, saya minta untuk minimal antigen, kalau bisa PCR. Setelah itu saya disinfektan seluruh rumah yang ada, gitu ya. Gimana sih tips dan trik mengelola kos? Pertama saya rasa kos-kosan saya itu saya rasa di running secara profesional, karena saya mempercayakan mami kos ya. Jadi seakan-akan benar-benar profesional, nggak kayak kos-kosan yang nggak tertata rapi gitu ya. Jadi pendaftaran lewat mami kos, bayar semua lewat mami kos gitu, dan nggak bisa nego lah, Bu bisa nggak, kan suka ada yang gitu, Bu bisa nggak harganya kurang, nggak bisa, itu pokoknya yang ada di mami kos ya itu yang harus dibayar gitu ya. Kemudian saya mencintai pekerjaan saya, maksudnya saya ngerunning kos-kosan itu seakan-akan saya yang akan tinggal di situ gitu loh. Jadi saya rasa itu juga salah satu tipsnya ya, kenapa pada saat orang sepi, saya alhamdulillah loh. Ini saya hari ini kos kurang satu, itu pun saya rasa mungkin dalam 1-2 hari ini akan ada lah yang masuk gitu ya. Kemudian pelayanan kayak tadi, saya taruh orang, saya bilang kalau kotor, kalau mereka habis masak, nggak mau cuci piring, ya udahlah cuci aja lah, yang penting rumah itu bersih. Nah kemudian karena saya taruh di mami kos, maka mami kos selalu melakukan iklan kos-kosan saya. Itu kira-kira yang saya bisa share dengan Bapak dan Ibu.